Kejutan besar bikin heboh. Sepupu Alexis Mac Allister, Luciano Guaicocha dilaporkan resmi sepakat gabung Persib Bandung. Rumor transfer sensasional ini bisa bikin bobotoh heboh. Gelandang subur pengganti Mateo Kocijan akhirnya datang. Persaingan Liga 1 makin menggila. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Breaking news super panas. Irfan Jaya dilaporkan siap pulang kampung ke Persebaya Surabaya. Mantan bintang timnas ini buka peluang comeback yang bikin bonek heboh. Transfer emosional Persebaya jelang Liga 1. Simak info lengkapnya berikut ini. Langkah cerdas Bali United. Joao Ferrari, bek asal Brasil milik PSIS, dilaporkan selangkah lagi merapat ke Bali. Demi bersaing di papan atas, tim Serdadu Tridatu bikin manuver mengejutkan. Transfer jenius yang bisa jadi kunci sukses Bali United musim depan. Simak bocoran sensasionalnya berikut ini. Auto gegerkan bursa transfer Liga 1. Mantan wonderkid timnas Septian David Maulana jadi rebutan dua tim promosi Bayangkara FC dan PSIM Yogyakarta. Transfer besar yang mungkin bisa jadi penentu nasib kedua tim di Liga 1 musim depan. Siapa yang berhasil dapatkan tanda tangannya? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Kejutan besar bikin heboh. Sepupu Alexis Mac Allister, Luciano Guaicocha dilaporkan resmi sepakat gabung Persib Bandung. Rumor transfer sensasional ini bisa bikin bobotoh heboh. Gelandang subur pengganti Mateo Kocijan akhirnya datang. Persaingan Liga 1 makin menggila. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Persib Bandung kembali jadi buah bibir jelang bergulirnya Liga 1 musim 2025/26. Kali ini klub kebanggaan Bobotoh itu dikabarkan tengah mengincar gelandang serang asal Argentina, Luciano Guaicocha. Kabar ini bukan datang dari sembarang sumber. Jurnalis asal Malaysia Afineswaran Tahamalengam menyampaikan rumor tersebut melalui akun X miliknya. Hadirin sekalian, diketahui bahwa Persib Bandung telah memasuki persaingan untuk mendapatkan Luciano Guaicocha, tulis Afineswaran. Luciano Guaicocha saat ini berstatus sebagai Kapten Perak FC, klub yang berkompetisi di Liga Malaysia. Pemain berusia 33 tahun itu akan segera mengakhiri kontraknya bersama klub pada 31 Mei 2025. Menariknya, Luciano sudah lebih dulu berpamitan lewat unggahan di media sosial pribadinya. Waktu saya di klub telah berakhir. Saya bersyukur atas 3 tahun yang indah ini di mana hubungan dengan kalian, para penggemar, telah menjadi hal yang paling penting dan luar biasa, tulis Luciano Guaicocha. Dari pertandingan pertama hingga terakhir, saya telah memberikan segalanya, tanpa diragukan lagi. Saya ingin menyebutkan semua orang yang telah saya temui dan yang selalu membuat saya merasa di rumah, rekan satu tim, staf pelatih, petugas perlengkapan, departemen medis, staf administrasi DLL. Luciano bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah sepupu dari gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister. Bahkan, Luciano sempat membocorkan kabar soal transfer Alexis ke Liverpool pada 2023 lalu. Saya tak bisa berbicara kemana dia akan bermain, tetapi semua tahu dia dekat dengan Liverpool, kata Luciano kepada Astro Arena saat itu. Luciano juga menjelaskan lebih jauh soal hubungan keluarga mereka. Saya tidak punya nama belakang seperti dirinya karena ayah Alexis adalah saudara ibu saya, ungkap Luciano. Tapi saya juga punya sepupu lain yang bermain sepak bola di Argentina. Jadi kami punya banyak keluarga yang bermain sepak bola. Setiap kali kami berhubungan, kami saling follow di media sosial. Saya sangat senang dengan hal itu. Luciano dikenal sebagai gelandang serang yang produktif mencetak gol mirip dengan sepupunya di Premier League. Selama 3 tahun memperkuat Perak FC, ia mencatatkan 18 gol dan 8 assist dari 46 laga. Musim ini jadi yang paling subur di mana Luciano berhasil mencetak 11 gol dan 2 assist, sebuah torehan yang tentu menarik minat klub-klub besar termasuk Persib. Luciano bukan satu-satunya pemain dari Liga Malaysia yang dikaitkan dengan Maung Bandung. Ada juga nama Sadil Ramdhani yang sudah berpamitan dari Sabah FC serta Partai SU dan Pasherman, masing-masing dari Sabah dan Sri Pahang. Nah, kalau benar Persib bisa mendatangkan Luciano Guaicocha, akankah ini jadi solusi untuk lini tengah musim depan? Atau menurut kamu ada pemain lain yang lebih cocok? Yuk bagikan komentarmu.
Breaking news super panas. Irfan Jaya dilaporkan siap pulang kampung ke Persebaya Surabaya. Mantan bintang timnas ini buka peluang comeback yang bikin bonek heboh. Transfer emosional Persebaya jelang Liga 1. Simak info lengkapnya berikut ini. Kabar yang cukup menggugah hati para bonek kembali mencuat di bursa transfer musim 2025/2026. Persebaya Surabaya disebut-sebut tengah berupaya mengatur reuni manis dengan mantan winger andalan mereka, Irfan Jaya. Ya, sang mantan bintang timnas Indonesia itu dirumorkan bakal kembali memperkuat lini serang Green Force. Isu kepulangan Irfan Jaya ini pertama kali muncul lewat unggahan akun Instagram @transfernews yang menyebut bahwa ada beberapa nama yang berpotensi comeback ke Persebaya musim depan. Salah satu nama yang mencuri perhatian, Irfan Jaya yang saat ini masih tercatat sebagai pemain dari Bali United. Rumor ini pun bergulir di tengah kritik para netizen terhadap minimnya pergerakan transfer dari Persebaya sejauh ini. Merespon suara publik itu, akun @transfernews langsung memberi bocoran ada beberapa pemain yang bakal comeback ke Persebaya Surabaya. Salah satu rumornya Irfan Jaya, tulis @transfernews. Menariknya, Irfan Jaya pun menanggapi rumor tersebut dengan nada yang cukup positif. Dalam sebuah wawancara dengan Jawa Post, sang pemain memang menyatakan belum ada pembicaraan resmi, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya. Ya, semoga aja ya kalau ada kesempatan balik ke Persebaya. Kita lihat nanti aja ya, ujar Irfan Jaya. Kalau itu masih rumor ya, belum ada pembicaraan, begitu imbuhnya. Namun sinyal semakin kuat ketika diketahui bahwa kontrak Irfan Jaya dengan Bali United telah berakhir di akhir musim 2024/25. Ia memang masih bermain untuk menyelesaikan kompetisi lewat adendum kontrak, tapi secara status, ia akan berstatus bebas transfer. Kontrak di Bali sudah selesaikan kemarin, tapi masih ada adendum buat menyelesaikan liga. Dan masih komunikasi bersama bos juga, tambah Irfan. Jika benar-benar bebas transfer, maka Persebaya bisa memboyong Irfan tanpa harus keluar biaya. Ini jelas peluang besar bagi manajemen, terutama di tengah upaya membangun skuad baru yang lebih solid. Irfan Jaya sendiri bukan wajah baru bagi publik Surabaya. Pemain asal Bantang, Sulawesi Selatan ini memperkuat Persebaya dari 2017 hingga 2021, mencatatkan 60 penampilan, 18 gol, dan 11 assist dalam total 4.292 menit bermain. Berkat performa gemilangnya, ia pun menjadi idola bonek dan dikenal sebagai salah satu winger terbaik yang pernah membela Green Force. Kalau Irfan Jaya benar-benar balik ke Persebaya, apakah menurut kamu ini langkah yang tepat? Yuk bagikan opinimu di kolom komentar. Apakah ini akan jadi kunci kebangkitan Green Force musim depan? Langkah cerdas Bali United. Joao Ferrari, bek asal Brasil milik PSIS, dilaporkan selangkah lagi merapat ke Bali. Demi bersaing di papan atas, tim Serdadu Tridatu bikin manuver mengejutkan. Transfer jenius yang bisa jadi kunci sukses Bali United musim depan. Simak bocoran sensasionalnya berikut ini. Badai perpisahan kembali menerpa PSIS Semarang usai berakhirnya BRI Liga 1 2024/25. Kali ini Mahesa Jenar harus rela melepas bek andalan asal Brasil, Joao Ferrari, yang secara resmi mengucapkan salam perpisahan lewat unggahan emosional di media sosial. Lewat akun Instagram pribadinya, Joao menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada PSIS, klub yang jadi pintu gerbang pertamanya berkarier di Indonesia sejak pertengahan 2024 lalu. Hari ini, saya mengucapkan selamat tinggal kepada PSIS Semarang, klub yang telah membuka pintu bagi saya dalam perjalanan pertama saya berkarier di Indonesia. Tulis Joao Ferrari dikutip dari akun Instagramnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pelatih, staf, pemain, penggemar, dan teman-teman yang telah menyambut saya dengan tangan terbuka sejak hari pertama saya tiba di Semarang. Lanjutnya, bek tangguh berusia 27 tahun itu mengaku membawa pulang banyak pelajaran berharga, baik sebagai pemain maupun pribadi. Selama berseragam PSIS, Ferrari tak hanya tampil konsisten, tapi juga membangun ikatan emosional yang kuat dengan klub dan pendukungnya. Saya akan membawa serta banyak pelajaran yang saya peroleh dari sini dan yang telah membantu berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, ujar Joao yang lahir pada 25 Juni 1997. Lebih dari itu, Joao menunjukkan jiwa sportivitas dan empatinya. Ia menyuarakan harapan besar agar PSIS bisa bangkit kembali setelah terdegradasi demi para pendukung setia yang tak pernah lelah memberi dukungan.
Saya yakin PSIS Semarang akan kembali dengan lebih kuat. Kota ini dan para penggemarnya pantas mendapatkannya. Terima kasih semuanya. Yo iso yo, tutup pemain berdarah Brasil Italia itu dengan semangat. Joao Vitor Ferrari Silva benar-benar menjadi tulang punggung PSIS sepanjang musim 2024/25. Ia tidak pernah absen satu laga pun. Total 34 pertandingan dilakoninya dengan torehan 2 gol dan 1 assist dari posisi back. Penampilannya yang stabil dan serba bisa menjadikan namanya sebagai salah satu pemain asing paling mencolok di skuad Mahesa Jenar musim lalu. Menariknya, meski berpisah dengan PSIS, Joao Ferrari belum berniat angkat kaki dari Indonesia. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa dirinya tengah diincar oleh klub kasta tertinggi lain, bahkan nama Bali United mencuat sebagai calon destinasi barunya. Namun hingga kini kabar tersebut masih sebatas rumor bursa transfer yang belum mendapatkan konfirmasi resmi dari klub manapun. Bagaimana menurut kalian pencinta sepak bola tanah air? Apakah Joao Ferrari pantas melanjutkan kariernya di klub besar seperti Bali United? Atau justru ada tim lain yang lebih cocok untuknya? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Auto gegerkan bursa transfer Liga 1. Mantan wonderkid timnas Septian David Maulana jadi rebutan 2 tim promosi Bayangkara FC dan PSIM Yogyakarta. Transfer besar yang mungkin bisa jadi penentu nasib kedua tim di Liga 1 musim depan. Siapa yang berhasil dapatkan tanda tangannya? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Drama bursa transfer awal musim Liga 1 tahun ini semakin menarik untuk disimak. Kali ini, nama gelandang kreatif PSIS Semarang Septian David Maulana menjadi sorotan utama. Ia dikabarkan sedang bernegosiasi dengan 2 klub promosi Liga 1, yakni Bayangkara FC dan PSIM Yogyakarta. Kedua klub pendatang baru tersebut terlihat serius membangun skuad kompetitif agar tak sekadar numpang lewat di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan siapa lagi yang lebih ideal mengisi lini tengah jika bukan Septian David, gelandang berpengalaman dengan visi bermain yang tajam. Menurut kabar yang beredar, PSIM Yogyakarta sangat tertarik mendatangkan Septian David. Tim berjuluk Laskar Mataram ini tengah berupaya memperkuat sektor tengah mereka dan nama pemain jebolan timnas Indonesia itu dinilai cocok memimpin lini serang dari second line. Namun, kendala besar muncul dari sisi finansial. Meski berniat meminang sang pemain, PSIM dikabarkan kesulitan menebus sisa kontraknya di PSIS Semarang yang masih berlaku 1 musim lagi. Situasi ini membuat peluang PSIM untuk memboyong David menjadi cukup berat. Sementara itu, Bayangkara FC muncul sebagai kandidat terkuat. Klub yang baru promosi ini tak main-main. Mereka siap menebus sisa kontrak Septian David Maulana dari PSIS Semarang dan dikabarkan sudah melakukan pendekatan serius sejak bursa transfer dibuka. Langkah Bayangkara ini menunjukkan bahwa mereka ingin tampil kompetitif sejak awal musim dengan mendatangkan pemain berpengalaman seperti David yang bisa menjadi otak permainan di lapangan tengah. Dengan kontraknya yang masih tersisa 1 musim bersama PSIS Semarang, kini semua bola ada di tangan manajemen Mahesa Jenar. Apakah mereka akan melepas salah satu aset pentingnya? Atau memilih mempertahankan David hingga akhir musim? Nah, menurut kamu, kemana sebaiknya Septian David Maulana berlabuh? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar.